Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih ditemani Abah Yadi Ahyadi selaku budayawan, sejarawan dan juga pelaku UMKM yang mengembangkan UMKM-nya ini akarnya dari budaya ya. Karena kita punya teknologi kebudayaan yang luar biasa pada zaman dulu. Kemudian kita juga punya kopi Banten yang luar biasa dan gula aren yang berasal dari Kabupaten Lebak. Ini juga adalah produk kebudayaan yang harusnya dilestarikan dan juga diperkenalkan, dikembangkan sehingga bernilai ekonomi. Nah, apakah kemudian pemerintah ini sebetulnya belum paham ke arah situ atau seperti apa sih, Bah? Sebetulnya kebudayaan ini bisa bernilai ekonomi ya, Bah? Sebagian belum paham, sebagian memanfaatkan, sebagian pura-pura nggak tahu. Macam-macam ya, Bah ya? Macam-macam. Ya. Dan itu ya biasa kehidupan gitu kan. Nah, tinggal leadernya, tokoh politiknya, wali kota, bupati, gubernur yang memiliki greget yang kuat untuk proses pembangunan itu. Karena kalau kebudayaan tanpa dibina, tanpa diini oleh mereka pun tetap akan berjalan. Betul. Tapi kan proses berjalannya tidak mendapatkan apa-apa untuk orang lain, Hanya untuk dirinya hanya sendiri. untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah, bicara tentang kebudayaan itu harus bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Karena budaya kan etika. Secara keseluruhan kan etika, budi pekerti segala macam. Kalau bicara tentang kebudayaannya. Tapi kalau kebudayaan hanya bersifat event, maka itu euforia. Ya. Nah, orang yang datang ke Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, kadang juga masih bingung, Bah. Kalau datang ke Kota Serang terus kita ngapain Iya. dan kemana? Kemana? Apa identitasnya? Apa identitasnya? Di mana pusat kulinernya? Yang apa namanya? Karena kuliner, khususnya di kuliner, karena saya sering kedatangan tamu segala macam. Di daerah lain kuliner ada, tapi mereka punya storytelling. Bagi lidah kita nggak enak, ketika tidak ada orang yang memahami bagaimana cara mempengaruhi makanan kita, produk kita gitu kan, nggak bakalan kuliner itu laku. Karena kuliner, produk ekonomi, produk kuliner itu harus kuat storytellingnya. Terus ceritakan masa lalu segala macam ini, kenikmatannya kayak gimana ini segala macam. Baru orang dengan ini akan menikmati, terpengaruh. Jadi bukan lidah, tapi otaknya akan terpengaruh. Gitu. Baru sampai ke lidah. Tapi kalau hanya disuguhkan tempat rabek di sini, tempat ini di sini tanpa ada berita informasi tentang bagaimana cara pembuatan rabek, kelebihan kekurangannya apa, terus ketika kayak gini di sana juga ada. Cuma Ya gini kan? doang. Cuman kayak gini doang terus kayak gitu. Akhirnya nggak punya nilai gitu. Orang terkesan tidak mendapatkan apa-apa. Hanya prosesnya nanti kok membandingkan. Tapi kalau kita memberikan edukasi baik dari konsep di produk itu, memperkenalkan dan historinya ada, dan ini gabungan dari berbagai akulturasi budaya dari berbagai negara, berbagai suku bangsa. Nah, ini hasilnya. Kenapa? Kita punya identitas yang kokoh sampai hari ini, itu yang terlupakan. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten itu sebagai objek fisik yang yang mengambil dari konsep antar suku bangsa. Bangunan intinya itu suku bangsa masyarakat Jawa kuno, berbentuk piramid bergaya candi. Menaranya itu Cina, Tionghoa. Bangunan sampingnya itu Tiamah, itu arsitektur Eropa. Artinya mengakomodasi semua elemen suku bangsa yang pernah ada di Banten. Yang penting mengikuti aturan hukum yang ada di Banten. Karena Banten punya undang-undang kesultanannya, itu punya undang-undang Sultan Banten. Seluruh tatanan kehidupan itu diatur dalam undang-undang itu, termasuk korupsi. Termasuk korupsi. Termasuk korupsi. Oke. Di Undang-Undang Sultan Banten yang korupsi tetap bekerja, tapi harta kekayaannya itu disita untuk negara. 7 turunan itu hanya mendapatkan pekerjaan aja, tapi nggak mendapatkan apa-apa.
sampai 7 turunan. Tentang narkoba, tentang udah diatur dalam undang-undang Kesultanan Banten. Artinya tatanan itu sekarang kan hancur. Bagaimana sebuah negara dihancurkan? Hancurkan dulu undang-undangnya. Lawan dulu undang-undangnya. Nah, Eropa, VOC berhasil menggagalkan itu. Dan kita menikmati tanpa undang-undang. Kebebasannya. Ya, sekarang Itu kita bicara kebudayaannya. bicara gitu. kebudayaannya. Dari etika. Sekarang misalnya kita datang ke kawasan Banten Lama, Abah, apa yang kemudian kita dapatkan selain mungkin orang juga sekadar hanya foto-foto di sana dan mungkin hanya berziarah. Iya, karena sebagian masyarakat itu tidak memahami secara keseluruhan sejarah Banten. Kita banyak manuskrip. Ada. Banyak manuskrip. Bahkan ketika kebanjiran kemarin orang nulis sama ngurusin manuskrip di Banten Lama. Karena nggak ada yang peduli terhadap itu. Padahal ada dilindungi oleh undang-undang. Tanpa ada anggaran dari pemerintah segala macam yang ngurus manuskrip. Karena terlupakan gitu kan posisinya. Padahal manuskrip itu sumber informasi. Sumber informasi masa lalu, sumber informasi ini segala macam. Belum lagi Banten itu memiliki perpustakaan terlengkap di dunia pada zamannya. Posisinya Ketika abad ke-16, 17 itu di Keraton Sorosoan, itu di bagian setelah Nyi Roro Denok. Itu disebut dengan Taman Dalung. Kemudian ketika tahun 1740 itu dipindah, dikembalikan semula di Taman Dalung yang ada di Banten Girang. Yang sekarang namanya Dalung itu namanya perpustakaan. Semenjak masa Banten Girang itu menjadi pusat perpustakaan. Nah, itu kan hilang. Di kota Serangnya, di alun-alun, itu ada benteng yang sekarang SDL. Yang sekarang SDL itu benteng keraton. Terus belakang SDL-nya ada ini. Nah, itu kan hilang semuanya. Dan orang nggak ada yang tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak baca manuskrip, nggak baca arsip. Arsip dan manuskripnya itu tidak tersedia juga di perpustakaan. Banten? Oh, tidak ada di perpustakaan Banten. Sehingga orang mengaksesnya susah. Kepengen tahu, tapi sumber dan aksesnya sulit untuk bisa diakses. Dan tidak dirawat oleh pemerintah manuskripnya. Baik pemerintah maupun masyarakat manuskripnya. Masyarakatnya juga tidak ya. Oke. Ya, kemana kita misalnya ingin cari manuskrip itu, Bah? Kalau sekarang mungkin bisa di Perpustakaan Nasional sebagian manuskrip yang ada di ini. Kalau manuskrip beberapa manuskrip sejarah Banten di rumah juga ada, di Bantenologi juga ada, kan? Arsip-arsip kuno segala macam. Abah yang merawat ya? Ya sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit sambil masih mengumpulkan yang lain-lainnya ya, Bah ya. Oke, itu luar biasa. Nah, kalau misalnya kita ingin tarik kota Serang, kota yang berbudaya, budayanya seperti apa sih, Bah? Kalau kita menjadi kota Serang yang berbudaya, melihat rujukannya kemana, pada masa siapa, itu kan nggak tahu kita. Oke. Untuk pemerintahan hari ini ya. Tapi kalau merujuk dalam arti berbudaya, mungkin akan merujuk pada abad ke-16. Berbudayanya, Banten punya undang-undang. Masyarakatnya mengikuti semua aturan negara. Itu berbudaya. Kehidupannya itu sesuai dengan tatanan nilai. Adat sesuai dengan agama Islam. Yang kedua juga dengan tradisi Nusantara. Karena di Undang-Undang Kesultanan Banten pun itu 60% berdasarkan syariat Islam, 40% berdasarkan hukum adat, hukum sebelumnya yang dimasukkan dalam Undang-Undang Kesultanan. Nah, sehingga kehidupannya pun tatanannya seperti itu semua. Setiap tempat itu ada pos dan orang tidak sembarangan keluar masuk ke daerah-daerah tertentu, harus izin. Harus izin. Makanya dulu ada Parondan. Parondan itu setiap pos itu ada pertigaan segala macam keluar masuk. Nah, sekarang kan enggak. Nah, itu di tatanan kedisiplinan. Belum lagi di sampah. Sampah pun diatur. Diatur. Membakar sampah pun diatur. Dan taat semuanya.
membakar sampah sebelum jam 11 siang itu nggak boleh. Dari pagi sampai jam 11 siang. Boleh membakar itu habis duhur. Kalau nggak jam 11. Karena jam 11 itu mendekati waktu duhur, sehingga diperbolehkan waktu duhur. Tapi diwajibkan itu di habis asar untuk membakar sampah. Bukan di pagi hari. Itu diatur, kecuali masak, makanya masak di dalam rumah, diaturnya ada di dalam saung, nggak bisa masak di luar, karena asapnya itu yang itu udah diatur. Wow. Modern ya, Bah? Ya bukan ya karena pusat ibu kota negara kan. Ya. Nah itu yang terlupakan oleh masyarakat dan pemerintah Banten itu sendiri. Sejak kapan kebijakan dan undang-undang itu terlepas dari Provinsi Bantennya sendiri, Bah? Sejak Banten dikuasai oleh Eropa, oleh Belanda. Tapi sebagian undang-undang itu yang berkaitan dengan kemudian diadaptasi kembali menjadi Perda Residen Banten dari undang-undang itu. Di antaranya di Perda Residen Banten itu lokalisasi prostitusi disiapkan. Ada. Oke. Lokalisasi prostitusi, dan itu sangat ketat dibanding hari ini. Kalau di daerah-daerah atau di negara ada prostitusi, di Banten itu lebih ketat. Orang yang masuk segala macamnya terus itu ada. Terus pemotongan hewan kurban yang beberapa waktu lalu di Jakarta menjadi heboh, harus dilokalisasi pemotongan itu. Di Banten pun sudah sejak tahun 1879 itu perda itu kemudian dari Undang-Undang Kesultanan Banten itu diperdakan lewat pemerintah residen di Banten. Terus ada ininya. Nah, kebijakan-kebijakan itu sehingga masyarakat akan mengikuti. Perondan itu masih tetap sampai tahun 1900 masih berjalan. Sebelumnya dari para perondan ini masa kesultanan namanya parondan. Ketika mulai berubah menjadi gardu tahun 1808. 011. Ya. Jadi perondan-perondan itu menjadi menjadi apa? Pos. Menjadi pos. Pos penjagaan. Karena orang yang membawa ayam, bawa kambing, bawa kerbau itu harus dicek bawa surat dari lurah, surat keterangan. Dan itu kalau kita mau dijual, contoh dari tak-takan mau ke Pasar Rawu, berapa pos? Harus tanda tangan di setiap pos itu. Wow. Tanpa pemungutan. Kalau sekarang kan enggak. Pungli di mana-mana, Pungli di mana-mana. Ya, tanda tangan itu. Kalau nggak ada itunya di Pasar Rawu, nggak laku. Tidak diterima. Nggak diterima. Karena jalannya malam, posnya nggak ada, ditungguin. Karena di pasarnya nggak laku gitu. Barang yang ke pasar itu harus tanda tangan pos semua. Kalau sekarang kan nyerobot semuanya. Potong semua ya, Pak ya. Artinya apa? Itu bisa mengetahui berapa barang dari daerah ke pusat kota, ke pasar, pusat ekonomi gitu, pasar. Itu kelacak barang apa aja yang dijual, barang apa aja yang segala macam. Pemerintah tanpa harus ngecek langsung ke petaninya. Nah kita kan nggak sekarang gitu kan. Ya, karena sudah ada catatan-catatan tadi ya. Nah, tapi Mbak melihat perkembangan saat ini, apakah masih mungkin ketika misalnya kita tanya Kota Serang dan Provinsi Banten dikembalikan lagi kepada kebudayaannya? Kalau dikembalikan secara utuh mungkin agak sulit ya, agak susah. Tapi minimal secara perlahan ideologi yang pernah ada di Banten itu harus mulai diingatkan kembali. Karena nilai patriotisme, nilai kebanggaan diri sebagai orang Banten atau sebagai orang yang tinggal di Banten karena memiliki kebesaran masa lalu itu akan membangkitkan untuk nilai kreatif sampai ke nilai edukasi. Tapi kalau itunya nggak diungkapkan, nggak dijelaskan ke generasi muda segala macam gitu kan, lewat seminar diskusi segala macam, yang terjadi ya hanya jual beli wafak aja gitu. Sebenarnya cuma sehari, Bah. Jadi kita juga kurang paham ya, Bah ya. Karena di kurikulum lokal juga belum ada. Sejarah Kota Serang juga belum ada. Saya agak melihat di Kota Serang ada buku bahasa Jawa Serang.
buku bahasa Jawa itu ada cerita tentang sejarah Kota Serang. Itu jauh dari ini, dan itu dianggap ngacak-ngacak lah gitu. Karena nggak berdasar. Dicerita di buku bahasa di sekolah di SMP, Sultan Safiuddin diangkat menjadi sultan umur 5 tahun. Ya, umur 5 bulan, bukan 5 tahun, umur 5 bulan. Padahal yang diangkat menjadi sultan umur 5 bulan itu Sultan Abdul Mafakhir. Itu beredar di SMA di Kota Serang. Di SMP ya, buku SMP, buku bahasa Jawa. Nah, dari segi bahasa aja, nggak tahu nih sekarang nih kebijakannya. Sudah ada perwalnya belum? Ya. Tentang wajib bahasa daerah, bahasa Serang di hari tertentu dengan pakaiannya segala macamnya. Karena bahasa Jawa Banten khususnya itu sudah memiliki standar ilmu linguistik. Para pelaku, para penutur itu nggak tahu bahwa bahasa Jawa Serang itu bisa ditasrif. Wow. Bisa ada strukturnya segala macamnya. Jadi itu nggak digali oleh orang Serang. Gitu. Hanya tidak banyak orang yang tahu. Karena bicara kebudayaannya masih bicara event tadi. Okay. Sementara manuskrip kuno itu menggunakan bahasa Jawa. Gimana kita mau paham ya, Mbak ya, kalau kita belum tahu bahasanya? Cara bacanya juga udah berubah karena aksaranya Pegon. Kalau Pegon kan sekarang udah mulai ada pembahasannya. Pegon udah pembahasan, tinggal proses perwal beberapa ini harus menggunakan nama Pegon. Karena Pegon diperkenalkan itu lewat Banten. Secara Nusantara itu lewat Banten. Oke. Tapi berarti ada kemungkinan Pak misalnya penampakannya modern boleh, tapi kepada kebijakan-kebijakan tadi ya yang harusnya melekat. Okay. Karena akar budaya itu itu hanya sebatas fondasi. Ke atasnya ya hari ini, cara berpikir hari ini gitu. Itu kebijakannya. Tapi harus tetap berlandasan akar budaya. Hari ini kita landasannya apa, Bah? Hari ini kita melihat itu semua kebijakannya cangkokan yang akarnya belum kuat, ditanam, setelah ditanam tidak disiram, tidak dipupuk segala macam, akhirnya mati. Karena akarnya belum kuat. Ketika akarnya kuat, ditanam, ketika berbuah tumbang. Karena akarnya habis, hilang, nggak punya akar. Karena cangkokan semuanya. Nah itu waringin sungsang tadi, konsep waringin sungsangnya nggak tidak diterapkan ya. Oke, baik. Abah, kita masih ada satu segmen terakhir, Bah. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta gabung di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan beberapa. Pemirsa tetap bersama kami dalam spesial Hari Ulang Tahun Kota Serang yang ke-15 tahun 2022. Wujudkan Kota Serang yang berbudaya. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.